Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai konsep deret, teman-teman ya. Yang tentu saja buat teman-teman semuanya, kenapa belajar konsep ini penting? Karena kalau kita hanya aktif menjawab soal semata, maka pengetahuan kita terbatas pada soal tersebut. Tapi kalau kita belajar memahami konsepnya, maka seperti apapun jenis soalnya, maka teman-teman pasti bisa menjawabnya dengan mudah ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai konsep deret yang tentu saja sering muncul pada ujian CPNS, teman-teman ya. Nah, untuk bicara deret itu sendiri, kalau deret itu teman-teman ya pola bilangan yang dimana kita bertujuan untuk mencari pola bilangan selanjutnya berdasarkan pola bilangan sebelumnya, teman-teman ya. Biasanya untuk deret itu dikenal yang namanya seperti ini teman-teman. U1, U2, U3, U4, U dan seterusnya teman-teman ya, UN. Nah, ini merupakan suku angka teman-teman ya. Suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, dan suku angka selanjutnya teman-teman ya. Nah, jadi dalam deret CPNS itu ada 4 yang biasa muncul teman-teman ya. Ada 4 untuk konsep deretnya. Yang pertama ada yang disebut pola Fibonacci teman-teman ya. Pola Fibonacci ya. Nah, pola Fibonacci. Nah, pola Fibonacci itu yang seperti apa teman-teman? Ya, kita langsung saja jabarkan ya untuk pola Fibonacci-nya. Kalau pola Fibonacci itu termasuk pola angka yang untuk menentukan angka selanjutnya itu menjumlahkan dua angka sebelumnya teman-teman ya. Seperti ya. Untuk ini contoh ya, contoh U1 ya. Untuk U1 ada U1, U2, U3, U4 ya. Contoh ini ya. Nah, untuk di sini kita menentukan untuk U3 ya, untuk menentukan U3 sama dengan U1 ditambah U2 teman-teman ya. Nah, begitupun seterusnya nilai U4 ya itu berdasarkan penjumlahan dari dua pola sebelumnya teman-teman. Berarti di sini U2 ditambah U3 teman-teman ya. Jadi itu merupakan pola Fibonacci. Semisal untuk contoh soalnya di sini ya 1, 2, 3, 5 ya, kemudian 8. Nah, ini kita harus menentukan berapa nilai yang ada di sini teman-teman. Kalau kita menggunakan pola Fibonacci berarti 1 ditambah 2 nilainya 3, 2 ditambah 3 nilainya 5, 3 tambah 5 nilainya 8, 8 tambah 5 maka nilai yang ada di sini adalah 13 ya. Nah, jadi seperti itu untuk pola Fibonacci teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada pola selanjutnya yaitu pola bertingkat ya. Pola bertingkat. Jadi pola deret selanjutnya yaitu pola bertingkat. Nah, pola bertingkat itu yang seperti apa, teman-teman? Nah, kalau pola bertingkat itu eh, untuk menentukan pola selanjutnya, maka itu kita harus mencari berapa penghubung ya, berapa penghubung di antara dua suku ya untuk menentukan suku selanjutnya teman-teman ya. Seperti ini ya. U1, U2, U3, U4, U5 teman-teman. Nah, di sini ada penghubung teman-teman. Nah, jadi ada penghubungnya. Kemudian U2 ke U3, U3 ke U4, U4 ke U5. Nah, di sini kita menemukan pola ya, contohlah nilainya A1, A2, A3. Nah, di sini untuk menemukan pola ini kan masih belum valid teman-teman ya. Kita masih belum bisa menentukan ya untuk pola yang ada di sini apakah betul nilainya ada di sini teman-teman ya, nilai yang diharapkan. Maka dari itu kita harus membentuk hubungan bertingkatnya kembali teman-teman ya. Nah, ini kita ibaratkan nilainya B1, B2. Jadi ketika kita mendapatkan nilai B2, maka nilai A3 itu sudah pasti kita dapatkan ya. Jadi ini merupakan pola bertingkat ya.
Nah, selanjutnya untuk pola larik ya. Pola larik seperti apa itu pola larik? Larik itu sama halnya dengan yang ini teman-teman ya, pola bertingkat ya untuk penghubungnya ya. Cuman kalau pada pola larik itu tidak bertingkat ya. Jadi penghubungnya sama, cuman tidak bertingkat. Nah, untuk pola larik ya, untuk pola larik ada yang disebut satu larik. Nah, satu larik itu yang seperti apa teman-teman? Satu larik itu yang seperti ini teman-teman ya. Satu larik itu yang seperti ini. Jadi tidak ada suku angka yang terlewati ya, tidak ada suku angka yang terlewati. Semisal jadi kita gambarkan ulang di sini. U1, U2, U3, U4. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan menentukan semisal di sini polanya 2, penjumlahan 2 ya. Di sini juga penjumlahan 2. Berarti ya untuk menentukan angka U4 maka kita gunakan pola plus 2 ya. Jadi kita samakan polanya. Ini untuk satu larik. Kemudian untuk pola 2 larik ya, ada satu suku angka yang terlewati ya. Semisal U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U seterusnya yang akan kita cari ya. Biasanya untuk pola 2 larik dan pola 3 larik itu memiliki pola angka yang panjang teman-teman ya. Pola angka yang panjang atau pola bilangan yang panjang, beda halnya dengan satu larik ya. Nah, untuk pola seperti ini kita bisa gunakan pola 2 larik seperti ini teman-teman ya. Jadi ada satu angka, satu suku angka yang terlewati ya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai yang ada di sini, maka kita kalau kita menggunakan pola 2 larik ya, maka kita bisa mendapatkan nilai yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau pola satu larik tidak bisa diterapkan, kita bisa gunakan pola 2 larik ya. Biasanya untuk triknya kalau pola satu larik kita gunakan itu tidak akan berlaku kalau ada satu atau lebih daripada satu angka, satu suku angka yang sama nilainya teman-teman ya. Semisal 1 ya. Jadi kalau ini tidak bisa lagi digunakan pola satu larik teman-teman ya, kalau ada angka yang sama. Nah, selanjutnya pola 3 larik. Pola 3 larik ya, pola 3 larik itu hampir sama dengan pola 2 larik ya, cuman ya ada 2 angka yang terlewati. Misal kita contohkan U3, U4, U5, U6. Jadi pola 3 larik itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada 2 suku angka yang terlewati. Jadi kalau ini biasanya polanya panjang teman-teman kalau kita ingin menggunakan pola 3 larik. Jadi triknya teman-teman bisa mengetahui bahwa ini menggunakan pola 3 larik kalau pola bilangannya panjang teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan terlalu yakin karena biasanya ada juga soal yang mengecoh. Ternyata meskipun pola bilangannya panjang tapi masih bisa digunakan pola satu larik teman-teman ya. Oke, ini untuk 3 pola. Sekarang pola yang terakhir ada yang disebut sebagai pola kombinasi ya, pola kombinasi teman-teman. Seperti apa pola kombinasi itu? Ya, untuk pola kombinasi itu kalau kombinasi itu campuran teman-teman ya, campuran. Nah, kalau untuk campuran semisal ini seringkali terjadi pada pola 2 larik dan 3 larik teman-teman ya, seperti kita tuliskan di sini, kita contohkan ya, 1, 2, 3, 4, U5, U6 semisal ini untuk pola 2 larik seperti ini ya. Nah, ternyata nilai yang ada di sini ya, untuk mencari nilai yang ada di sini kita masih belum yakin. Oleh karena itu kita buat lagi pola bertingkatnya teman-teman ya, pola bertingkatnya. Jadi pola kombinasi sebenarnya adalah campuran dari pola bertingkat dengan pola larik teman-teman. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itu untuk konsepnya. Nah, teman-teman silahkan ya cari soal deret angka yang tentu saja bisa menerapkan konsep deret yang kita sudah pelajari saat ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.